Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang di channel Sertifikat Zikir. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari ajaran Islam, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga berbagai kisah inspiratif dari sejarah Islam. Tujuan kami adalah untuk memperkaya pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini dan menginspirasi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas tentang 7 amalan penghapus dosa zina. Dalam Islam, zina didefinisikan sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita yang terlibat dalam persetubuhan di luar nikah. Perbuatan zina dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Islam dilarang keras mendekati zina, apalagi melakukannya. Larangan ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dan dosa dari perbuatan tersebut. Zina dibagi menjadi 2 kategori, zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, sementara zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhson adalah rajam, yaitu dilempari batu hingga mati. Hukuman ini menunjukkan betapa beratnya dosa zina bagi mereka yang sudah terikat dalam pernikahan. Sementara itu, hukuman bagi pelaku zina ghairu muhson adalah dera atau cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah perbuatan serupa di masa depan. Kedua hukuman ini menegaskan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak bisa ditoleransi dalam ajaran Islam. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk menjauhi segala bentuk perbuatan yang mendekati zina demi menjaga kesucian diri dan kehormatan agama. Adapun hukuman dari perbuatan zina adalah dengan rajam atau lemparan batu hingga mati bagi pelaku zina muhson. Dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 7 amalan penghapus dosa zina agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyesali perbuatannya. Dosa seorang hamba tidak akan terhapus tanpa penyesalan yang tulus. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya ke jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan adalah langkah penting untuk membersihkan hati dan memantapkan niat. Penyesalan yang mendalam dapat menjadi cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan rasa sesal itu sebagai motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Taubat yang sungguh-sungguh memerlukan kesadaran penuh akan dosa yang telah dilakukan, disertai dengan komitmen untuk berubah dan memperbaiki diri. Dengan penyesalan yang tulus dan taubat yang ikhlas, seorang hamba dapat meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya serta kehidupannya di masa depan. Kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa-dosa besar seperti zina, seseorang harus bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang tulus dan berasal dari hati, dilakukan karena seseorang benar-benar menyesali perbuatannya. Proses ini melibatkan penyesalan yang mendalam, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat nasuha bukan hanya sekadar permohonan maaf, tetapi juga mencakup perubahan sikap dan perilaku sebagai bukti kesungguhan dalam bertaubat. Orang yang bertaubat nasuha harus menunjukkan komitmen nyata dalam memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat nasuha, seorang hamba berusaha membersihkan hatinya dari dosa dan kembali ke jalan yang benar, berharap mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Tahrim ayat 8 berikut ini. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbumu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ketiga, sholat taubat. Sholat taubat adalah amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Dalam sholat taubat, seseorang mengungkapkan penyesalan dan memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Ini merupakan sarana spiritual yang efektif bagi mereka yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Melalui sholat taubat, seorang muslim dapat memperbarui komitmen spiritualnya, membersihkan jiwa dari noda dosa, dan mendapatkan kasih sayang serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat Isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Lebih disunahkan terlebih dahulu melakukan mandi taubat, sama seperti mandi junub. Dan niatkan dalam hati keinginan untuk bertaubat. Keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan penting untuk menghapuskan dosa-dosa. Zikir, yang berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan dengan menyebut namanya secara rutin dalam berbagai bentuk seperti tasbih, tahmid, dan takbir. Istighfar, yang berarti memohon ampun, adalah kalimat khusus yang digunakan untuk meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Dengan terus-menerus menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunannya, seseorang dapat membersihkan dirinya dari noda dosa, memperbaiki hubungan spiritual dengan Tuhan, serta memperoleh ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Istighfar bukan hanya sebagai permohonan ampun tetapi juga sebagai bentuk pengakuan terhadap kelemahan dan kesalahan diri. Melalui amalan ini, seorang muslim dapat mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menghapus dosa dan membimbingnya menuju jalan yang benar. Kelima, melakukan kebaikan pada sesama. Jika seseorang melakukan dosa atau keburukan, ia dapat menghapusnya dengan melakukan kebaikan kepada orang lain atau makhluk hidup. Amalan seperti bersedekah, menghapuskan utang orang lain, atau memberi makan kepada binatang merupakan cara efektif untuk menghapuskan dosa. Contoh yang menggugah adalah kisah wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wanita tersebut mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat perbuatannya yang penuh kepedulian. Ini menunjukkan bahwa amalan baik, sekecil apapun, dapat menjadi penyebab penghapusan dosa dan meraih keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan kebaikan secara konsisten, seseorang tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhan tetapi juga memberikan manfaat bagi sesama makhluk. Kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas dapat menebus kesalahan dan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, berpuasa. Berpuasa merupakan salah satu cara efektif untuk melatih hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran. Dengan menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan yang membatalkan puasa dari fajar hingga matahari terbenam, seorang muslim belajar mengendalikan dorongan duniawi dan memperdalam ketakwaan.
Puasa juga memiliki manfaat spiritual dalam menghapuskan dosa jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Puasa sunnah, seperti puasa Arafah, memiliki keutamaan khusus dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Arafah dapat menghapuskan dosa-dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Dengan melaksanakan puasa sunnah ini, seorang muslim tidak hanya mendapatkan pahala yang besar tetapi juga membersihkan diri dari kesalahan dan dosa. Melalui puasa yang dilakukan dengan niat yang tulus dan kesungguhan, seseorang dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan mendapatkan ampunan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran dan bersholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan akan tetapi juga menghapuskan dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits berikut ini. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya, hadis riwayat Muslim. Bersholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam insya Allah akan mendapat syafaat beliau di akhirat. Percayalah sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan rela jika masih ada umatnya yang belum masuk syurga, kecuali yang telah melakukan dosa syirik atau tertutup hatinya dari Allah yang Maha Esa. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang berdosa. Dalam Al-Quran Allah juga menunjukkan belas kasih-Nya bagi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Semua dosa diampuni kecuali satu dosa yang paling besar dan fatal, yakni dosa syirik menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan lain. Demikianlah pembahasan tentang 7 amalan penghapus dosa zina. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.